Selamat pagi anak-anak. Salam sehat untuk kita semua. Hari ini kita mau belajar tentang keragaman suku di Indonesia. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, anak-anak harus tahu apa tujuan kita pada hari ini. Tujuan kita pada hari ini, kalian dapat mengenal keragaman suku di Indonesia. Lalu, kalian dapat menjawab pertanyaan dari buku tematik 5A, halaman 113 bagian B. Lalu, kalian dapat menyebutkan faktor penyebab keragaman suku bangsa di Indonesia. Selanjutnya, kalian dapat menjawab pertanyaan di kolom dari buku tematik 5A, halaman 15. Kegiatan yang kita lakukan hari ini, kita dapat mengenal keragaman suku di Indonesia. Lalu, kita dapat menjawab pertanyaan dari buku tematik 5A halaman 113 bagian B. Lalu, kita bisa menyebutkan faktor penyebab keragaman suku di Indonesia. Selanjutnya, menjawab pertanyaan di kolom dari buku tematik 5A halaman 18. Ya, anak-anak, keragaman suku di Indonesia. Indonesia, negara yang kaya dengan kebudayaan. Kebudayaan Indonesia merupakan salah satu aset negara Indonesia karena dengan kekayaan budaya yang menarik banyak wisatawan mancanegara untuk mengunjungi Indonesia. Contohnya seperti Bali, Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Tengah. Lalu, anak-anak dapat menjawab pertanyaan dari buku tematik 5A halaman 113. Yang pertama, apa nama tanah air kita? Kedua, apa semboyan negara kita? Yang ketiga, apakah arti dari kata Bhinneka Tunggal Ika? Yang keempat, keragaman apa saja yang ada di Indonesia? Dan yang kelima, bagaimana keadaan tanah air kita? Setelah anak-anak menjawab pertanyaan tematik 5A halaman 113, kita lanjutkan dengan belajar tentang faktor penyebab keragaman suku bangsa di Indonesia. Yang pertama, letak strategis wilayah Indonesia. Yang kedua, kondisi negara kepulauan. Yang ketiga, perbedaan kondisi alam. Keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Yang kelima, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Jadi, faktor penyebab keragaman suku bangsa di Indonesia ada 5 ya anak-anak. Yang pertama, letak strategis wilayah Indonesia. Letak Indonesia yang strategis yaitu di antara 2 samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, serta 2 benua Asia dan Australia, yang mengakibatkan wilayah kita menjadi jalur perdagangan internasional. Nah, lalu lintas perdagangan tidak hanya membawa komoditas dagang, namun juga pengaruh kebudayaan mereka terhadap budaya Indonesia. Kedatangan bangsa asing yang berbeda ras, kemudian menetap di Indonesia mengakibatkan perbedaan ras, agama, dan kepercayaan mereka. Yang kedua, kondisi negara kepulauan. Kondisi negara kepulauan Indonesia terdiri atas beribu-ribu pulau yang berbeda-beda. Secara fisik terpisah-pisah. Keadaan ini menghambat hubungan antar masyarakat dari pulau yang berbeda-beda. Setiap masyarakat di kepulauan mengembangkan budaya mereka masing-masing. Setiap masyarakat di kepulauan mengembangkan budaya mereka masing-masing. Hal ini mengakibatkan terjadinya perbedaan suku bangsa, bahasa, budaya, peran laki-laki dan perempuan, dan kepercayaan atau agama. Yang ketiga,
Perbedaan kondisi alam. Perbedaan kondisi alam yang berbeda seperti di daerah pantai, pegunungan, daerah subur, padang rumput, pegunungan, dataran rendah, rawa, laut mengakibatkan perbedaan masyarakat. Juga kondisi kekayaan alam, tanaman yang dapat tumbuh, hewan yang hidup di sekitarnya. Seperti masyarakat di daerah pantai, berbeda dengan masyarakat yang berada di daerah pegunungan. Misalnya dalam hal bentuk rumah, mata pencaharian, makanan pokok, pakaian, kesenian, bahkan kepercayaan. Yang keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Keadaan transportasi dan komunikasi, kemajuan sarana transportasi dan komunikasi juga mempengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. Kemudahan sarana ini membawa masyarakat mudah berhubungan dengan masyarakat lain, meski jarak dan kondisi alam yang sulit. Sebaiknya, sarana yang terbatas juga menjadi penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Dan yang kelima, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Nah, sikap masyarakat terhadap sesuatu yang baru dan membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat di Indonesia. Ada masyarakat yang mudah menerima orang asing atau budaya lain, tetap seperti masyarakat perkotaan. Tetapi ada juga sebagian masyarakat yang tetap bertahan pada budayanya sendiri, tidak mau menerima budaya luar. Nah, selanjutnya anak-anak dapat mengisi tabel di buku tematik 5A halaman 115. Anak-anak dapat menulis faktor penyebab keragaman sukunya apa saja. Lalu anak-anak beri penjelasan ya. Setelah anak-anak dapat mengerti pelajaran hari ini, nah, anak-anak jangan lupa untuk mengisi refleksi. Hari ini saya gembira karena dapat menjawab soal dengan baik. Hari ini saya menyesal karena belum dapat maksimal mengerjakan soal dengan baik. Rencana selanjutnya saya akan lebih baik dalam menjawab soal-soal yang diberikan ibu guru. Baik anak-anak, pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai. Jangan lupa untuk selalu semangat dan sehat. Terima kasih anak-anak, sampai berjumpa kembali di pembelajaran berikutnya. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua.